Permasalahan persatuan bangsa menjadi sorotan setelah terjadinya unjuk rasa 4 November 2016. Presiden Joko Widodo langsung melakukan safari politik dengan mendatangi sejumlah pihak. Kesempatan itu dijadikan sebagai konsolidasi politik dengan pesan penegakan hukum atas para perusak keberagaman dan persatuan. Saya ingin mengingatkan penegakan hukum yang jelas, yang tegas. Indonesia tidak bisa dilepaskan dari slogan persatuan dan kesatuan. Kondisi bangsa yang terbelah oleh isu tertentu dianggap bisa mengancam persatuan tersebut. Senin 7 November yang lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar Tentara Nasional Indonesia atau TNI tak mentoleransi pemecah belah bangsa. Pernyataan Presiden disampaikan saat memberikan pengarahan di hadapan prajurit TNI. Presiden Jokowi secara tegas memberikan perintah langsung agar TNI tak mentoleransi pemecah belah bangsa. Presiden ingin agar TNI mampu menunjukkan jati diri negara dan bangsa Indonesia. Sebagai Panglima tertinggi TNI, saya telah memerintahkan agar tidak mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi. Jokowi juga memerintahkan agar TNI memegang teguh kesatuan komando, sabta marga, dan sumpah prajurit. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada prajurit TNI yang ikut mengamankan unjuk rasa 4 November 2016. Di hari yang sama, Presiden Jokowi bertemu dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden mengucapkan terima kasihnya atas peran PBNU ketika aksi demonstrasi 4 November 2016. Presiden menilai apa yang dilakukan PBNU telah menyejukkan suasana. Menurut Presiden, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan PBNU membuat demo 4 November 2016 berjalan dengan damai dan kondusif. Selain itu, warga Nahdlatul Ulama merupakan penyangga utama Pancasila, keberagaman, dan kerukunan antar umat beragama, termasuk NKRI. Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Said Akil Siroj, mengapresiasi aksi damai 4 November. Said Akil juga mendorong pemerintah segera melakukan dialog yang lebih intensif dengan tokoh pemuka lintas agama sehingga terbangun suasana yang kondusif. Said Akil Siroj menekankan, pasca aksi 4 November, saatnya kini memperkokoh ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Muslim, ukhuwah Watoniyah atau persaudaraan kebangsaan, dan ukhuwah Insaniyah atau persaudaraan antar sesama manusia. Ia juga mengkritik lambannya pemerintah dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyat. Itu, NU mendorong pemerintah segera melakukan dialog yang lebih intensif dengan lintas tokoh pemuka agama sehingga terbangun suasana yang kondusif. Cermati perkembangan situasi, saatnya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menyayangkan kelambanan pemerintah dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyatnya, mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan dialog yang lebih intensif dengan seluruh lintas tokoh pemuka agama sehingga terbangun suasana yang kondusif. Terakhir, menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu, senantiasa membangun ukhuwah dan memperkokoh ikatan kebangsaan kita. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran yang paling berharga bagi kita sebagai bangsa agar tidak terulang di kemudian hari. Selesai. Langkah konsolidasi Presiden Joko Widodo berlanjut pada hari Selasa 8 November 2016. Presiden Jokowi hadir di depan unsur kepolisian. Senada dengan yang disampaikan di depan TNI, kepada jajaran kepolisian, Jokowi juga minta agar jangan kalah oleh kelompok-kelompok kecil yang ingin merusak keberagaman dan persatuan di Indonesia. Presiden juga minta Polri tidak ragu untuk menindak kelompok-kelompok itu. Acara pengarahan kepada jajaran Polri di Aula PTIK Jakarta dihadiri Kapolda seluruh Indonesia, perwira menengah, perwira tinggi, serta pejabat utama di lingkungan Mabes Polri. Dan sebagai sebuah institusi
Polri ini juga institusi yang besar dengan 430.000 anggota, institusi yang besar sekali. Oleh sebab itu, jangan ragu dalam bertindak untuk penegakan hukum yang tegas. Tidak boleh institusi sebesar Polri ragu, kalah apalagi terhadap kelompok-kelompok kecil, terhadap organisasi-organisasi apapun, tokoh siapapun. Karena hanya dengan penegakan hukum yang tegas itulah negara ini akan kuat. Dan itu terletak di tangan saudara-saudara semuanya. Negara harus kuat. Marwah institusi Polri harus dijaga. Marwah negara juga harus dijaga. Sebab itu sekali lagi saya ingin mengingatkan penegakan hukum yang jelas, yang tegas harus dilakukan. Usai bertemu dengan jajaran kepolisian pada Selasa siang, Presiden bertemu dengan pengurus pusat Muhammadiyah. Presiden memberikan apresiasi yang tinggi kepada Muhammadiyah karena telah turut memberi kesejukan sebelum dan sesudah aksi 4 November 2016. Saya telah bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah beserta seluruh jajaran yang pertama tadi saya menyampaikan penghargaan yang tinggi, apresiasi yang tinggi kepada PP Muhammadiyah dari pusat sampai ke daerah yang ikut memberikan kesejukan, yang ikut mendinginkan suasana sebelum demo tanggal 4 November yang lalu maupun pada saat demo pada tanggal 4 November yang lalu. Kita memberikan penghargaan yang tinggi karena demo pada saat itu berjalan dengan tertib dan damai. Suasana persatuan kebangsaan juga diperkeruh dengan beredarnya isu pergantian Panglima TNI. Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo menyerahkan kepada kepolisian atau Kapolri untuk mencari siapa penyebar isu. Jokowi menilai isu pergantian Panglima TNI semakin memanaskan suasana politik dan harus ditindaklanjuti. Nah, ini. Ini tadi saya mengajak Panglima karena itu. Karena berseliweran informasi-informasi seperti itu, isu berseliweran kanan kiri seperti itu, sehingga tadi saya ngajak Panglima untuk menyampaikan, menegaskan tidak ada yang namanya penggantian Panglima TNI, tidak ada. Karena beliau telah bekerja pagi, siang, malam dengan baik. Akan ditelusuri Pak yang apanya? Enggak, nanti saya perintah ke Kapolri. Tidak benar, namanya ingin memanaskan suasana. Tidak. Langkah Presiden masih berlanjut. Pada 9 November, Presiden mengundang 19 ormas Islam ke Istana Merdeka. Presiden meminta saran dan masukan mengenai kebijakan strategis yang akan dibuat terkait kasus dugaan penistaan agama dan pasca aksi 4 November. Jokowi berharap dengan adanya masukan dari para tokoh Islam dapat menyejukkan suasana persaudaraan di Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini saya mengajak pada seluruh pimpinan organisasi massa Islam untuk mendinginkan suasana, membangun kedamaian, serta mempererat tali persatuan, mempererat ukhuwah kita, sehingga ketegangan di masyarakat bisa kita redakan secepat-cepatnya. Dan saya harap di hari pahlawan ini
besok kita bisa tetap bersatu dalam kebinekaan kita, tetap bersatu dalam persaudaraan, bersatu dalam kebersamaan, dan kita akan jadikan ini contoh dunia bahwa membangun masyarakat yang bisa hidup rukun. Perwakilan Ormas Islam yang menghadap Presiden menyatakan siap untuk menyejukkan suasana di Indonesia. Tentunya kami bersiap saja untuk bisa menenangkan umat Islam, tetapi dengan sesuatu yang harus didengarkan juga oleh pemerintah, bahwa permintaan kami adalah bagaimana seseorang yang sudah melakukan yang disebut dengan oleh Majelis Ulama Indonesia melakukan penistaan agama untuk bisa diproses hukum secara benar, secara hukum juga harus adil, jangan pura-pura begitu. Dan ini kami sampaikan secara gamblang, kami sampaikan secara terbuka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pada 10 November 2016, Presiden mengunjungi Markas Komando Pasukan Khusus atau Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Jokowi menegaskan Kopassus merupakan pasukan cadangan yang setiap saat dapat ia gerakkan jika negara dalam kondisi darurat. Jokowi meminta Kopassus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kopassus harus berdiri tegak di atas semua golongan dan mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Selain itu, Jokowi menegaskan sebagai Panglima tertinggi, ia bisa menggerakkan Kopassus apabila negara dalam keadaan darurat. Jadi di sini ada Satuan Sandiuda, Satuan Para Komando, Parako, dan Satuan Gultor. Ini merupakan pasukan cadangan yang dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat. Ini adalah pasukan cadangan yang bisa saya gerakkan sebagai Panglima tertinggi lewat Pangap, lewat Panglima TNI untuk keperluan-keperluan khusus. Di Markas Kopassus, Presiden disambut dengan yel-yel. Momen itu terjadi usai Presiden memberikan pengarahan di hadapan 1.720 prajurit Kopassus. Usai pengarahan melalui apel militer, Presiden berfoto bersama perwira Kopassus. Usai berfoto, Jokowi berjalan ke tengah-tengah ratusan prajurit Kopassus. Tiba-tiba komandan pasukan menghentakkan tangan memberikan perintah agar seluruh prajurit menyanyikan yel komando "Kami si Raja Hutan". Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sudah menjadi harga mati bagi seluruh elemen bangsa. Langkah konsolidasi yang dilakukan Presiden diharapkan mampu meredam ketegangan yang mengancam persatuan tersebut. Sesuai dengan pesan Presiden kepada TNI, Polri, dan para ulama, Indonesia membutuhkan kesejukan dan kedamaian. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.